Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pagi yang cerah, insya Allah para sahabat ya, Allah senantiasa memberikan kesehatan lahir batin kepada kita semua, memberikan rezeki ya, ridho dan rahmatnya, juga hidayahnya, sehingga kita selalu dalam pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagi yang cerah ini, saya Anas Petualang, kali ini perjalanan yang sangat berbeda ya. Insya Allah posisi saya di Jalan Blimbing 3 Sawung Ciliwung, dimana perjalanan kali ini kayaknya saya ngomong ibu-ibu nih banyak dah, dan ini paling beda ya. Gaya nih, baru kali ini ada emak-emak, ibu-ibu mau ngintilin kita ngevlog. Tahu mereka tujuan kemana? Nanti kita lihat. Para sahabat, kita ikuti mereka kemana sih maunya gitu. Inilah suasana antrian tiket kereta api di stasiun Depok Lama. Situasi dan kondisi stasiun kereta api. Oh, rupanya ini kita sudah mulai masuk. Hah? Ya nggak tahu. Naik kan? Belum ada, mau belakangan nggak apa-apa panas. Ntar ketemu di sana. Hah? Barang aja. Para sahabat, posisi saya di dalam kereta satu stasiun lagi menuju stasiun Bogor. Saya berdiri, di belakang saya Bang Randy. Oke, kebetulan saya dapat tempat posisi di sambungan ini. Subhanallah, inilah weekend di hari Minggu yang menuju stasiun Bogor, luar biasa ramai sekali. Posisi saya sedang berada di stasiun kereta api Bogor ya. Saya menunggu beberapa rekan nih, namanya rombongan ya, rame-rame, jadi ada yang memang naik kereta yang satunya. Oke, kita lihat suasana stasiun kereta api Bogor. Bang Randy sedang berselfie ria dengan Bang Beli, juga Alan. Inilah hiruk pikuk kota Bogor. Posisi saya di atas jembatan layang setelah dari stasiun Bogor. Para sahabat, ini Taman Wisata Istana Bogor yang merupakan wisata yang bertepatan persis di depan balai kota. Banyak sekali rusa di sini yang memang menambah kelengkapan daripada Istana Bogor ini. Subhanallah, pohon yang begitu rimbun dan besar. Wow, ini berapa ratus tahun usianya ini, luar biasa sekali. Berada persis di depan balai kota.
kota mau bule nih di Bogor. Mau aja lagi. Ini adalah monumen Lady Raffles. Alhamdulillah, akhirnya dapat juga tempat beristirahat. Kami beristirahat sejenak di bawah pohon yang rimbun sambil menikmati ya makanan ala kadarnya ya untuk ganjalan perut. Ini adalah kerangka ikan paus yang terbesar. Wow, luar biasa. Para sahabat, saya berada persis di gerbang utama Museum Zoologi Bogor. Ya, saya belum banyak tahu ya ada apa di dalamnya. Insya Allah banyak ilmu pengetahuan yang memang terdapat di dalamnya. Mungkin nilainya sudah ratusan tahun sejarah ini tentang Museum Zoologi ini.
para sahabat, sudah usai rupanya saya berkeliling di dalam Museum Zoologi Bogor. Ya, insya Allah nanti kita lanjutkan di perjalanan beberapa tempat yang memang menyimpan nilai-nilai besar. Halo para sahabat, saya berada di hutan, ya, Kebun Raya Bogor. Subhanallah, hutan ini rimbun, sejuk, ya, jadi teduh aja bawaannya. Insya Allah hutan inilah salah satu upaya, ya, untuk perlindungan alam semesta ini dari berbagai macam musibah. Insya Allah dari pemerintah Bogor dapat menjaga dan merawat dengan baik hutan ini. Oke para sahabat, saya berada di lokasi Istana Bogor. Latar belakang saya yang memang di bagian depannya itu terdapat danau yang indah, ya, yang memang sebagian ditumbuhi bunga-bunga teratai. Oke para sahabat, kita lihat situasi dan keadaan keindahan Istana Bogor ini. Assalamualaikum para sahabat, saya berada di lokasi makam Belanda di Kebun Raya Bogor. Ya, makam tua ini sudah ada sejak lama, bahkan sebelum Kebun Raya Bogor didirikan, yaitu tahun 1817. Kurang lebih ada 42 makam, 38 makam itu ada identitasnya, sedangkan sisanya makam tidak dikenal. Oke para sahabat, kita lihat seperti apa makam Belanda ini. Oke, ikuti saya. Oke, saya telah tiba di makam tua, yaitu makam Belanda yang ada di Kebun Raya Bogor. Wah, luar biasa sekali ya, bangunan nisannya memang menunjukkan bangunan tua yang umurnya sekian puluhan tahun, bahkan ratusan tahun. Oke, kita perhatikan satu persatu. Oke, para sahabat, saya berada di tengah-tengah makam tua. Ya, ini salah satu makam dari Belanda, ya, yang memang umurnya sejak 28 Agustus 1816. Ya, kemudian 28 Januari 1867. Jadi usianya udah luar biasa, udah berapa ratus
sebuah makam yang ada 38 itu ada identitasnya dan sisanya tidak dikenal ya. Wah, ini luar biasa sekali ya, bahwa Bogor pun punya tempat bersejarah makam-makam tua Belanda. Oke para sahabat, kita keliling lagi. Para sahabat, ini ada sebuah sumur kahuripan ya, dimana konon ceritanya ini pada masa Prabu Siliwangi sumur ini sudah ada. Ukurannya boleh dikatakan 1x1 ya, dengan kedalaman yang tidak diketahui. Ini sejarahnya sumur, sejak dulu hingga sekarang airnya tidak pernah habis ya. Banyak riwayat yang menceritakan mungkin tergantung niat ya atau tujuannya ya, air ini untuk pengobatan kesehatan, mungkin bisa untuk berwudu atau bisa juga untuk cuci muka ya. Mungkin sebagian orang memanfaatkan untuk sesuatu hal yang sifatnya baik. Nah, itu semua kembali kepada manusianya masing-masing ya, tinggal niat dan orientasinya kemana. Tapi ini semua pun adanya keistimewaan seperti ini atas izin Allah, atas qadarullah lah, sumber mata air ini yang tidak pernah surut, tidak pernah kering dengan usia mungkin ratusan tahun. Para sahabat, di sini ada makam Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bogor, Komplek Makom Keramat. Oke para sahabat, perjalanan satu harian penuh dari pagi hingga sore hari. Sekarang kami ingin berjalan kembali menuju ke stasiun Bogor, kemudian perjalanan pulang menuju stasiun Depok. Oke para sahabat, dari saya Anas Petualang, ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.